Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putra 47. Mudah-mudahan teman semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dilancarkan semua usaha, dan semoga keluarga juga sehat sentosa. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita berpikir positif. Karena zaman sekarang itu zaman modern, semuanya serba canggih, serba internet, semuanya pegang HP, dan semua situs yang ada di YouTube atau di Google itu semuanya ada. Jadi kadang kita kurang fokus berpikir, sering negatif atau sering berprasangka buruk atau sering iri, sering dengki karena melihat orang lain. Nah, ini bagaimana cara tips untuk kita bisa berpikir positif setiap hari. Jadi cara untuk bisa berpikir positif kita setiap hari itu ada dua macam. Yang pertama, kita harus selalu menghadirkan yang namanya kesadaran. Walaupun pada hakikatnya kesadaran dan pikiran itu sangat berbeda ya. Pikiran dan kesadaran itu berbeda, dan pikiran dan ketenangan itu juga sangat berbeda. Cuma kalau pikiran tenang, perasaan pun ikut tenang. Kalau pikiran liar, perasaan pun ikut liar. Jadi yang pertama yang teman-teman lakukan adalah kita harus mengawasi gerak-gerik kita sendiri tanpa melibatkan emosi. Ini namanya kesadaran ya. Kita harus menyadari, selalu menyadari semua aktivitas yang kita lakukan. Salah satu contoh, kita mengawasi gerakan kita mengawasi tingkah laku kita. Seperti kita lagi kerja, kita sadar kalau kita itu masih kerja, kita benar-benar mengawasi pekerjaan kita. Jadi pikiran kita, perasaan kita itu benar-benar mengawasi pekerjaan dohir kita ya. Seperti kita seperti lagi makan, kita harus benar-benar sadar, sesadar-sadar kalau kita itu benar-benar masih makan. Jadi itu seperti itu. Contoh lagi, seandainya kita posisi jalan, kita benar-benar merasakan dan menyadari kalau kita itu masih jalan. Jadi kita itu jangan berpikir di luar diri kita. Jadi kita selalu memikirkan diri kita sendiri, sedetik itu, menit itu juga. Jadi itu memfokuskan gerakan, semua gerakan kita. Kita harus mengawasi pikiran kita. Kita sadar, kita pegang HP, kita baca, kita lihat. Kita itu benar-benar harus menyadari kalau kita masih melihat HP atau membaca WA atau SMS segala macam. Nah, itu namanya kesadaran. Itu bukan pikiran, itu namanya kesadaran. Jadi kita harus menghadirkan yang namanya kesadaran. Itu nomor satu. Yang nomor dua, kalau seandainya itu agak sulit, nomor dua, kita harus belajar menghitung nafas. Nah, selama kita nggak tidur, kita selalu fokus ke gerakan nafas. Mungkin teman-teman habis tidur, bangun, kita mulai hitung nafas kita. Satu, keluarkan, satu. Setiap kita nafas, kita benar-benar sadar dan belajar menghitung. Itu untuk memfokuskan pikiran kita supaya tidak liar. Seandainya kita lupa, mungkin ke bawah kerja, ke bawah ngobrol, langsung kembalikan lagi, kembalikan ke kesadaran lagi. Makanya kalau untuk mencari ketenangan, itu carilah dari dalam keluar, jangan dari luar ke dalam, itu akan cepat hilang. Kalau dari dari dalam keluar, itu akan awet, akan selalu tenang. Karena apa? Karena pikiran kita tidak sempat untuk memikirkan orang lain. Kita tidak bisa berprasangka dulu dengan orang lain, karena kita selalu mengawasi gerakan kita sendiri. Kita bisa menghitung napas. Kita fokus, kalau setiap walaupun kita kerja, kita fokus menghitung napas kita. 1, 2, terus itu belajar setiap hari. Saya yakin pikiran Anda akan tidak liar.
Yang penting itu yang pertama itu kita mengawasi pergerakan, semua pergerakan yang kita lakukan setiap hari. Yang kedua, kita belajar menghitung napas. Jadi fokus menghitung napas. Mungkin untuk hari ini kita menghitung napas mungkin kira-kira 10.000 kali. Yang ingat itu mungkin 5.000 atau 10.000. Nah, besok itu mungkin bisa nambah lagi, mungkin jadi 11.000 atau mungkin 1.500. Nah, pokoknya intinya biasanya kalau awal-awal itu kan sering lupa, mungkin kita sering pas kerja atau pas makan kita tidak fokus. Nah, itu difokuskan lagi. Setiap kita lupa, mungkin pikiran kok kemana-mana, kita hitung lagi terus. Kalau setiap hari, saya yakin pikiran Anda akan terkendali dan ketenangan akan muncul dari dalam. Karena pikiran tenang, perasaan pun ikut tenang. Pikiran liar, perasaan pun ikut liar. Walaupun hakikatnya pikiran dan perasaan itu sangat berbeda. Ini sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selalu ingat, nomor 70% adalah praktek, yang 30% adalah ilmu. Ilmu setinggi apapun kalau tidak dipraktekkan tidak akan bisa. Makanya 70% itu praktek, yang 30% adalah ilmu. Jadi Anda praktekkan setiap hari. Yang penting kuncinya jangan berprasangka buruk pada apapun dan siapapun itu. Terima kasih, matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu sangat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.